Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pendengar sosmed yang dirahmati Allah, mari kita memuji Allah Subhanahu wa taala, karena dengan izin Allah lah kita bisa dipertemukan dalam suasana mengkaji tentang bagaimana terjadinya persoalan dalam keluarga. Apa yang terjadi dalam keluarga sehingga keluarga itu tidak terwujudnya keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Itu diawali dengan kita mensyukuri atas segala limpahan rahmat dan kasih sayangnya. Berselawat kita kepada baginda yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah akan mempertemukan kita dengan baginda yang mulia baik di dunia maupun di akhirat kelak nanti. Pendengar sosial media yang dirahmati Allah, sering kita mendengar dan melihat berbagai macam persoalan yang terjadi dalam keluarga yang kadang-kalanya kita luput daripada penyelesaiannya sehingga terjadilah berantakan dalam keluarga, terjadi keluarga yang broken home. Yang kita sayangkan bila itu terjadi adalah nasib si anak. Mau dia memanggil ayah, kadangkala akan menjadi suami orang, dan bila dia memanggil ibu, bisa jadi ibunya pun sudah menjadi istri orang. Dalam keadaan seperti ini, yang terjadi korban adalah bagi anak. Padahal si anak tidak menginginkan hal itu akan terjadi. Bahkan si anak tersebut tidak pernah mengharapkan persoalan itu akan terjadi. Untuk itu, mari kita lihat apa sih yang sebenarnya yang terjadi sehingga bisa terjadi porak-poranda keluarga itu. Apa persoalan yang terjadi dalam kehidupan manusia? Sebenarnya manusia itu apapun yang terjadi itu sudah ada garis dalam takdir Allah Subhanahu wa taala. Artinya setiap jodoh yang Allah titipkan kepada kita, baik itu laki-laki maupun perempuan, itu Allah telah menyiapkan kepada kita untuk menghadapi setiap persoalan yang Allah berikan. Lalu kenapa manusia tidak berhasil? Karena meninggalkan apapun yang Allah berikan kepadanya untuk diselesaikan. Sering terjadi kadang-kadang terjadi konflik karena ekonomi, terjadi konflik karena ketidakharmonisan, terjadi konflik karena saling tidak memahami antara satu dengan yang lainnya. Inti dari persoalan tersebut karena kita tidak mensyukuri apa yang Allah berikan. Kalau kita meninjau terhadap ekonomi, banyak orang yang berhasil karena ekonominya terbatas. Dan banyak orang yang gagal karena ekonominya yang melimpah ruah. Untuk itu, keberhasilan sebuah keluarga itu tidak seharusnya itu penentunya ekonomi. Sangat tergantung bagaimana cara dia memperlakukan atau memanfaatkan terhadap ekonomi yang Allah titipkan kepadanya. Intinya, kalau banyak kita bersyukur, kalau sedikit tidak bersabar. Yakin dan percayalah, kalau itu sebagai modal kita, Allah akan memberi solusinya.
Yang kedua, karena ketidakharmonisan. Bisa jadi karena ketidakharmonisan manusia itu tidak memahami akan pasangannya. Dia lebih mementingkan kepentingan pribadinya. Sering kita dengar setiap laki-laki itu perlu dihargai. Tapi pernahkah kita memahami bahwa seorang istri selalu dia membutuhkan perhatian? Mampukah kita mengimbangi antara kita mau dihargai dengan kita memberi perhatian kepada seorang istri? Bila itu mampu kita mengimbangi, insya Allah terwujud keluarga yang aman, keluarga yang damai, keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Cuma kesemuanya itu kalau manusia tidak paham terhadap ketentuan Allah, mungkin itu sulit akan menerjemahkan bagaimana menghargai dan harus dimengerti terhadap keadaan istri. Satu contoh yang sangat sederhana, kadang-kadang kita membutuhkan perhatian daripada istri, tapi di lain keadaan kita lupa bagaimana kesusahan, kesibukan, keterbatasan waktu bagi seorang istri untuk memberikan penghargaan kepada seorang suami. Maka oleh karenanya di saat kita mengerti terhadap keadaan istri, di saat itu kita tidak akan menuntut untuk dihargai, tapi bagaimana kita supaya bisa saling membantu, saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya. Yang ketiga, kurangnya komunikasi. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena kesibukan masing-masing. Maka layaknya dalam kehidupan berumah tangga, sesibuk apapun, luangkan waktu sedikit untuk kita saling mencurahkan setiap persoalan yang terjadi dengan penuh kasih sayang dan penuh santun, tidak pernah membenarkan diri dan menyudutkan orang lain. Tapi langkah yang baiknya sering-seringlah kita menyadarkan diri bahwa kita manusia yang bersalah, baik seorang istri maupun seorang suami. Akuilah setiap kebaikan dan kelebihan pasangan kita, dan akui pula lah setiap kekurangan yang pernah kita lakukan dalam kehidupan ini. Kalau itu mampu kita terapkan dalam kehidupan, maka terwujudlah keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Maka kunci kesalahan ataupun kegagalan dalam rumah tangga karena memang tiga hal tersebut. Itu bukan semuanya, tapi di antara sekian banyak persoalan, tiga hal itu yang dominan yang harus kita jaga. Mudah-mudahan dengan kita jaga tidak akan terjadi persoalan tersebut. Dan untuk itu mari kita memahami bahwa hidup ini adalah dalam persoalan. Persoalan itu bukan untuk kita abaikan, tapi Allah minta untuk kita selesaikan. Jangan lari daripada masalah, tapi hadapi masalah. Yang menyelesaikan masalah hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan pendengar media sosial yang dirahmati Allah, dengan ceramah singkat ini dapat memberi atau membawa kita mampu untuk merenungi bagaimana keadaan keluarga kita masing-masing. Dan mudah-mudahan kita mohon kepada Allah, kita akan mendapat petunjuk hidayah daripada Allah, diberikan keluarga yang baik, keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Ini saja yang dapat kami sampaikan, lebih kurang kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.